Oke, selamat datang di channel Jordan di. Nah, itu tanggal 29 Desember 2024 nih, jam 1 siang. Dan sekarang kita lagi di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 2. Ya, ini rame banget. Dan kita masih di ruang tunggu. Nah, rencananya di video kali ini kita akan melakukan trip liburan tahun baru ya, 2025 ke Vietnam. Nah, jadi kita akan ke Vietnam pakai tour ya. Ini turnya kayak gini nih, dapat judulnya Romantic Vietnam Sapa Halong. Jadi kita bakal terbang dari Jakarta ke Hanoi, ibu kotanya Vietnam, lalu ke Sapa, ke kota Sapa itu gunung ya, dingin-dingin gitu, sama nanti ke Halong Bay. Halong Bay itu pantai kayak di Labuan Bajo gitulah, nanti ada naik cruise-nya juga. Ini dari tanggal 29 Desember sampai 3 Januari. Jadi nanti rencananya itu bakal 6 hari 5 malam. Tapi ya 2 harinya itu buat tripnya ya, buat terbangnya. Jadi efektifnya cuma 4 hari di sana. Dan kita bakal terbang pakai Vietjet Air atau nih kapal dari Vietnam. Nah, ini kita lagi nunggu ini tour. Nunggu pada orang-orangnya kumpul. Nggak tahu nih berapa orang ya semuanya. Oh iya, kita harusnya terbang pesawatnya jam 2. Tapi delay 4 jam, baru berangkat jam 6. Ya, jadi kita hari ini full perjalanan aja ya, karena nyampe Vietnamnya juga udah malam nanti. Oke, jadi kalau udah jam 2:30 dan kita belum makan siang, jadi kita makan dulu ya. Dan pesawat juga masih delay kan, jam 4-an, jam 5-an baru berangkat. Kita makan dulu, jam terus ada nasi goreng seafood, kacau siram, sama nasi capcay. Harganya. Oke. Makan dulu. Mulai. Oke, akhirnya pesawatnya datang juga. Itu Vietjet. Ini catnya putih doang ya, polos. Dan ini kita dapat garbarata. Ini lagi loading barang, orang-orang dia pada keluar. Ini jam 17.20 nih pesawatnya baru datang. Ya ngaret 4 jam, sekitar 4 jam. Kita standby di sini kan jam 2-an ya. Gitu. Oke. Sekarang udah pada masuk gate. Let's go. Hanoi. Ya, makasih. Hanoi. Oke, kita baru boarding nih. Jam 17.37, setengah 6. Dan ini ada garbaratanya, itu dia pesawatnya, putih polos doang, cuma ada tulisan Vietjet Air di ekornya ya. Let's go. Oke, jadi kita udah duduk nih, tempat duduknya kita dapat di urutan nomor 28 nih. Jadi ini termasuk paling belakang nih. Jadi cuma sekitar 4 baris dari paling belakang. Dan kita posisi duduknya 3-1. Dan ini juga kapalnya juga, pesawatnya juga bukan wing patch body, jadi yang ukuran biasa 3-3 ya. Dan ini kita lihat tempat duduknya polos saja, nggak ada entertainment seatnya karena ini budget airlines. Terus ini ada tulisan bahasa Vietnamnya nih, Chai Tai Antong Trong Kni Moi Fasten Seat Belt While Seated. Ini mejanya. Terus ini legroomnya cukup lumayan. Terus kita bisa taruh barang di bawah. Dan ini kapalnya, pesawatnya Airbus A320S. Boarding completed. Thưa quý khách, vì sự Dạ, thoải cái- mái và an toàn,
Dan ini nasi kuning dulu tadi kita dapet. Enaknya kalau kita paling belakang masuknya duluan, tapi keluarnya terakhir. Dan uniknya di Vietjet ini banyaknya pramugara ya, bukan pramugari, jadi banyakan cowok. Oke, kita mulai jalan jam 18.14. Vietjet Air ini adalah budget airline, jadi nggak dapat makanan, tapi dia menyediakan sih. Kita bisa beli bayar pakai dong atau enggak USD, kayak mie instan gitu sih. Nah, tapi kita udah siapin bekal, kita udah beli juga di airport nih, roti. Jadi kita boleh ya bawa makanan dari luar juga, jadi nggak harus beli di pesawatnya gitu. Tapi kalau kalian males, kalian bisa beli kayak popi gitu sih, mie instan pakai cup. Ini baru jam 7:30. Oke, jadi ini contohnya nih mie instannya merek Omachi. Suat bukan ini dari Vietnam ya kayaknya. Ya ini segini harganya 70.000 dong, atau sekitar 49.000. Welcome to Nova International Airport. Oke, akhirnya sampai juga nih di Noi Bai International Airport di Hanoi, Vietnam. Ini jam 22.33, setengah 11. Kita tadi berangkat jam berapa ya? Setengah 7 ya Job ya? Berarti 4 jam, ya kan? Ya 4 jam tuh. Mantap. Pas setengah 6 ya, pokoknya 4 jam lah. Dan ini kita nggak dapet di Garbarata, dapetnya di parkiran gitu. Nanti kita lihat aja. Ini kita paling belakang, jadi pasti paling akhir aja. Dan suhunya nanti katanya di luar tuh 14 derajat, jadi dingin banget, mantap. Oke, sekarang kita coba aktifkan ininya, roamingnya. Wih, langsung bisa. Vinafone di sini providernya. Dan jam di Vietnam Hanoi ini sama dengan di Jakarta ya, jadi nggak ada perubahan waktu, nggak ada perbedaan waktu. NIA, Nobai International Airport, dan itu udah imigrasi, jadi nggak boleh ada kamera dulu. Oke, jadi kita tadi barusan imigrasi di atas, terus kita turun, dan ini ada belt conveyor gitu ya, ada beberapa tempat, dan nanti kita langsung keluar, dan itu langsung ada pintu exitnya sih. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, udah kambas semua, tinggal tunggu aja. Oke, jadi kita harus ngikutin tour guide kita yang pakai bendera itu tuh. Kata kita bakal naik bus jalan kaki 200 meter. Dingin. Wah, jadi ini taksinya nih pakai Hyundai banyak kan.
Hyundai Vios, Hyundai-nya kecil banget ini. Hyundai apa ya? Hyundai sedan gitu, kecil, hatchback. Ada Innova, ada Vinfast. Ini yang kayak di Jakarta nih. Oh sama nih, Sun SM juga yang di Jakarta. Innova, tak Vios. Oke, jadi itu adalah bus kita, terang banget ya. Gede, nyata full size, padahal kita cuma ber-20 ya satu kelompok grup ini. Jadi ini busnya tampak belakangnya seperti ini, Blue Sky, nggak tahu brand apa ya ini, brand Cina gitu kali ya, Sedulich. Wih, LED-nya mantep ya, tegas banget. Sepanjang ini dan velgnya juga keren ya. Ini bukan velg biasa nih, jarang kayak alloy gitu. Itu dopnya aja sih. Kita lihat depannya. Depannya seperti ini ya, jadi full LED dan terang banget ini, mantap. Oke, kita masuk. Wih, keren transport. Ini Oke. Jadi busnya itu formasinya 22. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 baris. Jadi 4 kali 10, 40 sama belakang bendera tema 45. Padahal kita cuma ber-20, jadi setengahnya nih. Ini depannya plastik gitu ya, terus dia lucu. Ada cup holder dan gantungan. Dan talinya juga, joknya ya kulit sintetis lah ya. Legroomnya lumayan. Ya itu aja sih. Dan kita juga dapet safety belt ya. Ada safety belt tapi 2 titik. Sama bisa reclining juga nih. Gitu bisa, tapi bahkan ada orang jadi gak enak. Tuh 5G Vinaphone, mantap. Di Indonesia belum pernah nih dapat 5G, malahan jam 23.35 nih kita barusan nyampe di bus, siap jalan ke hotel. Nah, airportnya ini kita benar-benar pandangannya luas banget ke jalan. Wih, warna-warni sleeper bus. Oke, kita di bagian makanan dulu. Seperti ini nih, mantep. Ya sebenarnya sih harusnya kita makan di restoran ya malam ini. Cuma karena delay pesawatnya 4 jam lumayan. Jadi sekarang udah jam 11:30, jadi udah pada tutup restorannya. Jadi kita dikasih bekal ini aja nih. Mantep banget ya lauknya. Lauk di restoran dibungkus tuh. Ya, dan minuman di sini Laffy dari Nestle. Besok kita akan bersama ke Nasapa itu. Kapolder kayak gini lucu banget. Wah, ini orang naik motor malam-malam dingin. Mantap. Oke, akhirnya kita sampai juga nih di Capital Garden Hotel. Dan tulisan Vietnam jam 12 subuh. Mantap, setengah jam lah ya. Oke, ini sepertinya banyak bus-bus juga. Ini kita harus parkir mundur dulu nih. Oke, jadi ini hotelnya. Dan ini penuh bus ya, ada bus 1, 2 itu mau masuk. Ini juga bus kita, ini bus yang dan ini hotel sih nggak terlalu tinggi ya, cuma sekitar 4 lantai. Dan ini lobby Capital Garden. Oke, jadi koridor seperti ini ya. Ini kamar-kamarnya, kita di lantai 2. Nih kamar 209. Dan ini lantai koridornya pakai karpet. Juga ini akses masuknya pakai kartu, kita tap aja. Set, masuk. Wih, kalau kamarnya lantainya pakai kayak jenis parket gitu ya. Terus ini udah ada kartunya, jadi udah langsung nyala. Makanya AC-nya nggak sentral ya. Kita tutup dulu. Screen-nya kelihatan.
Dan ini langsung disambut oleh lemari ya. Ini ada lemari, ada bantal ekstra, ada gantungan, ada sendal. Ini sendal hotel lucu juga loh. Oh ini nggak ada, boleh dibawa pulang kali ya. Oke, tutup lagi. Ini ada fire escape kalau ada kebakaran, ada water heater, termos, ada lemari es juga, dan ada meja kerja. Ini kamarnya nggak tau gede ya. Kita lihat kamar mandinya ini juga sempit gitu ya rasanya. Ada hair dryer tapi terus ada kaca yang besar, handuk. Wih, agak sempit ya nih. Kloset langsung di sini. Wastafel kanan kamar mandinya kayak gini kecil tapi sanitarinya keren sih, bagus gitu. Ada shower-showernya cakep. Dan sabun-sabunnya mantep nih, nggak pelit. Oke. Ini seperti di apartemen studio nih rasanya. Oke, kita masuk. Nah, ini kamarnya. Dan TV-nya juga kecil. Ada rak remote, rak lagi. Terus ada kasur ya, twin bed ini ukurannya. Ada lukisan. Ya nggak tahu ini sih. Terus kalau kita lihat di sini pemandangannya apa ya? Kita bisa buka nggak? Wih, bisa dibuka. Ini pemandangannya halaman belakang. Di sana tuh yang mungkin dapat parkiran. Nggak bisa dibuka gitu. Ya kecil aja, jendela juga cuma soprit. Oke, ada jam 12:30 dan kita baru mau makan malam. Ini makan malam kita ya, yang tadi bungkusin ada nasi dan ini lauk-lauknya mantep banget nih. Ada sayur sawi, sambal, ini apa ya, kayak tahu, ayam telur, ayam asam manis gitu kali ya, kayak hokben Jepang itu ya. Dan tadi juga iseng tes wifi-nya kan routernya persis depan kamar ya, 5G. Wih, cepet banget, 88 Mbps. Download uploadnya 92 tuh di Mobiphone, mantap. Terus ini juga kan 5G, ini 3G kalau di sini dapatnya. Kalau yang tadi dekat bandara 5G, mantap. Kayaknya lumayan nih Vietnam nih, kenceng nih internetnya nih. Oke, kita makan dulu aja karena udah 1:30. Besok itu harus bangun jam 5:30, jam 6 breakfast, 7:30 kita berangkat karena kita akan menuju ke Sapa. Sapa itu adalah gunung ya, lokasi tertinggi di Vietnam. Dan jaraknya kalau kita lihat, kita sekarang lagi di Hanoi, ibu kota Vietnam. Dan nanti kita harus berkendara naik bis jauh 315 kilo, 5 jam naik. Nah ini lokasi tertinggi di Vietnam ya, dekat perbatasan dengan Cina juga. Ini kan udah ada Cina nih gitu. Lalu abis itu besok-besoknya kita bakal turun lagi balik ke Hanoi dan ke Halong Bay. Halong di sini, Halong Bay ini adalah kepulauan ya. Kepulauan kayak Labuan Bajo gitu, naik kapal. Nanti kita akan bermalam di kapal juga gitu. Jadi lengkap nih trip kali ini. Ada gunung, ada pantai. Ya 4 hari efektifnya ya. Ini aja sehari udah kepake buat trip ke sini. Dan itu pun udah delay kan. Yang mudah-mudahan lancar ya, kita lihat besok ya. Oke, makan dulu. Oke, saat pagi jadi ini hari kedua, tanggal 30 Desember 2024 ya. Dari trip ke Vietnam di akhir tahun 2024 ya. Sekarang kita masih di kota Hanoi dan rencananya hari ini kita akan pergi ke kota Sapa ya. Lokasinya ke arah utara, dekat perbatasan Cina gitu. Jaraknya sekitar 300-an kilo dan waktu tempuhnya sekitar 5 jam ya. Kita akan melakukan road trip naik bus ya. Ya kota Sapa itu dingin banget ya. Jadi sekarang kan Vietnam agak dingin. Kalau di Hanoi-nya itu sekitar 15 derajat, belasan derajat. Kalau di Sapa itu kota tertinggi dan terdingin di Vietnam, itu bisa mencapai di bawah 10 derajat ya, 8 derajatan. Kalau di puncaknya lagi paling tingginya itu bisa 5 derajat. Jadi dingin banget, jadi kita pakai jaket yang tebal dan berkabut banget. Nanti kita lihat ya, kayak bakal seru nih. Oke, tapi sebelum itu kita lihat dulu ya. Ini pemandangannya, kemarin kan masih gelap. Ya coba buka. Dingin anginnya. Ini halaman belakang hotelnya. Dan itu udah rumah penduduk itu. Jadi ini nggak ada apa-apa ya, nggak ada pemandangannya. Soalnya hotel bintang 3 juga sih ya. Oke,
kita langsung breakfast dulu aja ya, karena kita harus kita punya waktu 30 menit doang nih buat makan, karena kita meeting pointnya jam 7:30. Oke, langsung aja. Oke, jadi ini breakfast kita, karena kita di Vietnam dia terkenal sama pho. Jadi ini ada pho, mie pho, ini kayak kue tiaw gitu, pakai toge, pakai sambal. Kita bisa pilih beef atau chicken sih ya. Sama kita bisa kasih ekstra sendiri nih, jeruknya, sayur-sayurnya bisa nambah sendiri. Oke, ini kecil aja sih breakfastnya, dan langsung di samping parkiran. Wow. Oke, makan dulu. Oke, jadi ini hotelnya. Kalau udah terang, dan ini bis kita itu ada 3 bis. Gila, parkirannya lumayan sih untuk hotel yang kecil. Oh, ada 4 nyata, satu lagi. Belakang. Jadi ibu kota Vietnam yang Hanoi ya. Ini kita selamat datang ke Oke. ibu kota Vietnam di Hanoi ya. Ya, ada Bapak Ibu kenapa ini wisatanya kenapa itu bukan Ho Chi Minh ya? Karena kalau kota Ho Chi Minh sekarang itu kota terbesar di Vietnam, tapi bukan ibu kota ya. Dan memang Hanoi ini sudah jadi ibu kota Vietnam dari tahun 1010. Oke, jadi kita jalan Jadi dari bukan hotel Ho Chi Minh ya. jam Ho Chi Minh itu 7.39, dulu dia ya jadi telat ibu kota, 9 menit, namanya 10 menit Saigon. lah ya. Dia ibu Dari kota target Vietnam ini Selatan. banyak banget motor-motor. Tapi kami memang Dan sudah ini emang gabung gang utara keluar sama hotelnya selatan ya. kecil. Jadi dulu ada kisah Tuh, kami kita ini bikin ada macet. kurang saudara ya, Wow. utara sama selatan. Tapi gara-gara dari Amerika ya, barusan ada penerbangan langsung dari Jakarta ke Hanoi. Itu baru dibuka dari bulan ini Desember 2023. Yang memang untuk Vietjet ini ya. Tapi Wih, untuk ini- penerbangan Vietjet ini karena dia Ini lucu nih kaki kadang-kadang limanya dia nih, sendiri ya. jamu-jamu gitu ya, kayak di Gultik. Itu ya, tapi dia yang memang Ini wih, penerbangan yang padat cepat banget yang langsung Vietnam, dari banyak ya, motor-motor. tidak lewat kemana-mana. Untuk Wow. biasanya dari Jakarta ke Vietnam itu dia kadang-kadang Ya gitu ya, ternyata untuk kemarin tuh negara penerbangan Vietnam, tapi direct pertama ya, salah satu pertama di itu Desember merdeka baru itu sama buka. dengan Indonesia juga Jadi ya. mungkin Merdeka agak di delay karena Indonesia belum bulan biasa aja 8, kali ya. ini Wih, 45 dealer ya. master. Di Vietnam itu merdeka bulan September 45 juga. Tapi setelah merdeka Vietnam masih lawan dengan ini Perancis sama ya. Ya Hanoi itu kayak Jakarta ya, macet tuh. Ini hari Senin sih ya, jadi masih jam rush hour juga termasuk. Tapi kan meskipun agak libur, pada libur, tapi padat tuh, macet. Banyak motor-motor juga. Dari Campa ya, mungkin dulu kita makanya kepala orangnya ini keras, jadi kalau jatuh nggak apa-apa. Makanya kami hanya pakai helm untuk tidak ditilang sama polisi ya. Iya, kita baru Karena bahas kalau nggak helm pakai orang Vietnam. helm ya, Ternyata karena kami bilang kecil-kecil, kalau tidak tipis-tipis pakai ya, topi nggak kayak di Indonesia. Jadi akan kena denda itu 400 sampai 500 ribu ini Vietnam. Jadi ya. cuma biar asal nggak ketilang sama Tapi polisi. di sini memang dia ini mengganggu ya, sering ditawar. Semua informasi Invest sudah di mulai Vietnam sudah juga lengkap banyak di dijadikan sini. taksi ya. Makanya kalau Yang luxury tuh, itu Sun bisa SM pakai luxury. KTP informasi dengan Pakai BPJS atau dengan kayak gini apa model sudah ada keren semua ya. sih. Atau kami mau pergi ini mau sampai ke Sapa kita harus ganti bus. Nanti di dalam Sapa itu kita nggak bisa pakai bus besar ya, karena jalannya kecil banget, apalagi jalan di gunung ya. Untuk di Sapa kami bilang Sapa itu kota berkabung di Vietnam. Karena apa? Karena ini biasanya dari pagi sampai sore itu kabung bisa tiba-tiba datang ya, atau bisa seharian hanya dengan kabung ya. Makanya kita datang ke sana kayak beberapa kota di Eropa ya. Jadi bisa bilangnya Eropa di Vietnam ya. Oke, jadi ternyata ada perusahaan Indo yang udah masuk di Vietnam, yaitu Ciputra. Ini salah satu yang dulu masuk dari tahun 90. Bacanya C ya. Kalau C itu Gedung ini. dibaca K, kalau C itu
Ciputra. Pantas kemarin malam kita lihat kan ada logo Ciputra. Oh, jadi Hanoi itu H itu nanti sungai karena dikelilingi oleh sungai. Dan ini kita harus melewati sungai. Ini Sungai Merah namanya. Kalau kita mau keluar dan masuk Hanoi. Masuk ke Vietnam. Gede banget sungainya. Ada dua. Di Vietnam utara kami Sungai Merah ini sungai yang paling penting ya. Oh ya, jadi di Vietnam itu kan negara komunis ya. Jadi dia ada 4 pemimpin. Ada kayak sekjen yang paling tinggi itu sekjen partai, yang memimpin militer. Terus ada baru presidennya buat hubungan luar negerinya. Baru ada perdana menteri yang ngurus ekonomi. Jadi ada 4 yang pilar petingginya. Kalau di Indonesia kan cuma 1 ya, presiden gitu. Tapi cepet sih Vietnam ini berkembangnya, baru sekitar 30 tahun tapi udah mirip kayak Indonesia. Banyak mobil-mobil. Terus di sini tuh nggak ada tukang parkir katanya. Jadi aman. Jalanannya juga bersih dan lebar-lebar. Oke, jadi setelah kurang lebih 2,5 jam perjalanan ya, ini sekarang jam 10 nih. Nah, kita berhenti dulu di rest area tol. Dan ini rest areanya sih kurang lebih kondisinya kayak di Indonesia ya. Dan ini juga tolnya, samping ini 2 lajur doang. Termasuk sepi sih ini tolnya. Ini situasi tolnya juga mirip-mirip kayak di Cipularang nih, banyak bukit-bukit di sekelilingnya gitu. Dan tapi ini relatif sepi sih tolnya dibandingkan di Indonesia. Dan ini juga kita bisa lihat tutup pom bensinnya. SPBU-nya namanya Petrolimex. Dan SR-nya juga sepi karena ya tolnya juga sepi. Ini kayak tol mirip-mirip tol di Trans Sumatera. Nah, itu ada bus kita di situ dan di atas ada orang naik apa tuh di atas. Kita coba ke sana. Ada bus di servis. Ini agak dingin sih. Ini oh ya, ini ketinggian 138 meter di atas permukaan laut ya kurang lebih. Nah, ini situasi rest areanya ya. Tuh. Jadi banyak apa ya, snack-snack ringan instan. Ya, WC-nya juga bayar di sini. Kalau di Indonesia gratis kan ya. Kalau di sini bayar 5.000 dong ya, kurang lebih mirip-mirip sih. 3.000 sampai 5.000 dong. Mirip-mirip kayak di Indonesia kali 0,7 ya gitu. Oh iya, di sini juga ada charging station ya dari Vinfast. Di sini memang Vinfast cukup laku sih kelihatannya mobil listriknya. Soalnya emang mobil listrik dari negara sendiri ya, jadi banyak disupport. Bagus lah. Ya ditunggu Indonesia. Oke, kita coba ke toilet. Ini uang Vietnam dong, 1.000 sama 2.000, 3.000 dong. Oke, kita masih perjalanan setelah 20 menit istirahat, sekarang jam 10.13. Dan ini busnya setir kiri karena di Vietnam setir kiri. Jadi kita jalannya di kanan, manual bus.
sekarang kita udah sampai di rest area kedua ya, jam 12 tuh ya, setelah kurang lebih 2 jam juga. Dan ini juga termasuk di ujung tolnya juga tuh, itu ada gerbang tol di situ. Nah, gerbang tol di sini juga udah nggak pakai tap-tapan lagi, langsung jalan gitu. Dan di akhir itu juga ada polisi. Polisi itu buat nilangin kalau kita melebihi batas kecepatan ya. Tuh ada polisi tuh, lihat nggak? Di pengkolan situ tuh. Jadi dia udah ada datanya gitu buat nilang kita misalnya kita melebihi batas kecepatan. Jadi udah jauh lebih maju ya dibandingkan di Indonesia sebenarnya. Jadi mulai dari bayar tolnya aja udah nggak pakai kartu, langsung jalan, sama penilangannya juga udah pakai, nggak tahu pakai apa ya itu ya, jadi udah langsung ketahuan meskipun polisinya nggak ngeliat kita gitu ya, dia udah tahu. Terus kita dicegatnya di ujung tol itu, bus sebelah sleeper bus tuh, jadi ada 2 tingkat gitu, terus dia bisa tiduran di atas. Lucu juga, tapi tiduran terus ya, nggak bisa duduk. Nggak, ini sleeper juga sebelah kita, 2 tingkat dan pada tidur. Sleepernya tapi ada yang di tengah juga ya, ada yang di tengah juga. Oke, itu di tengah, jadi 1, 2, 3 ya, itu bisa tinggal jendela, ada yang di tengah-tengah, nggak enak tapi nggak bisa ngeliat apa-apa. Terus dia kayak ranjang tingkat gitu ya, turunnya dari tangga gitu, tangga itu tuh ada tangga putih, jadi deck yang tinggi itu ada 2 tingkat, ranjang tingkat turunnya ya di situ, jadi bukan tangga gitu. Lucu juga ya, jadi kabinnya bukan double deck. Oke, akhirnya kita sampai juga nih di restoran. Kita udah sampai di Kota Sapa untuk makan siang. Nama restorannya tuh Nahang Sapa Diem Han. Jam 12:30 nih. Kita sekarang di ketinggian sekitar 190 meter di atas permukaan laut deh. Ini udah mulai dingin. Dan ini kalau kita lihat tuh ada longsor di samping restorannya. Tuh, Sapa Diem Han itu nih namanya. Oke, jadi makanannya udah datang. Ini ada bebek, sayur, tahu, ayam, ikan, sapi sayur, telur, lumpia seafood, ikan goreng. Mantap. Oke. Siap. Makan dulu. Oke. Akhirnya kita keluar juga makan siang. Jam 13.25 nih, setengah 2. Dan ini sekarang kita melewati jalur biasa. Jadi tadi posisi restorannya tuh benar-benar dekat pintu tol, exit tol. Nah, keluar makan dulu, terus kita baru menyusuri jalan biasa. Ini berkelok-kelok katanya tuh. Saya duduk juga ya. Ini gunung soalnya, berkelok-kelok nanjak gitu. Di sini banyak tanaman-tanaman itu ya. Nggak tahu nih, banyak banget yang jual di pinggir jalan. Apa ya itu ya? Kayak ini alang-alang sebenarnya tuh. Apa ya ini? Ada yang tahu nggak nih apa ini? Banyak banget nih sepanjang jalan.
Oke, akhirnya kita sampai juga nih di kota Sapa ya. Jam 14.33. Jadi udah mulai sore nih, dan ini memang dijulukinya kota kabut ya. Jadi ini berkabut banget nih. Benar-benar berkabut, jarak pandang terbatas, dan ini kalau kita lihat tuh kayak agak gerimis-gerimis tipis, hujan kabut gitu loh. Tuh, kelihatan nggak, jamnya aja mulai basah tuh. Jaketnya juga mulai basah. Ya, jadi seperti itu ya. Ini sekarang di ketinggian 1653 meter di atas permukaan laut ya, sekitar segitu. Kita rencananya akan ke desa Katkat ya. Jadi kita bakal tukar mobil, tukar kendaraan. Kita bakal naik yang lebih kecil karena desa Katkat itu nggak bisa besar ini nggak bisa masuk. Jadi cuma bisa mobil kecil aja. Kita bakal ganti mobil ke mobil yang ini nih, bus kecil ukuran Hiace Hyundai. Berasap mulutnya. Oke. Wah, ini berkabut banget kotanya ya. Tuh, jarak pandang terbatas segitu udah nggak kelihatan lagi. Wow. Muat tidak? Ini busnya ukuran berapa sih? 21 formasinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Di belakang 4, 15, 16, 17, 18. Pas ya harusnya. Depan ada kecil angin ya, kecil angin sama dengan ada 2 jembatan itu ya. Oke, akhirnya kita sampai juga nih di parkiran terakhir sebelum kita jalan kaki ya ke desa Katkatnya. Tadi perjalanan sekitar 10 menit lah ya. Sekarang ketinggian udah 1512. Wah, ini benar-benar kabutnya lebih tebal lagi, jarak pandang lebih terbatas lagi. Mantap. Nah, katanya kalau nggak mau turun, buat yang capek atau nggak kuat jalan bisa nongkrong di sini nih, ngopi di sini nih. Tapi pemandangannya putih aja sih, nggak kelihatan apa-apa. Tuh, benar-benar putih. Karena tebel banget kabutnya. Ya, sekarang suhunya 11 derajat ya di Sapa. Sekitar 11 derajat, dan ini cloudy, jadi untung nggak hujan sih. Pakaian adat suku Katkat. Kita bisa nanti di sana bisa sewa ini, terus kita foto pakai baju-baju ini. Was. Wah, ini pada lagi api unggun. Makasih. Harganya 150.000 dong. Sekitar 15 kali 7. Berapa ya? Sekitar 100.000 kali ya. 105.000. 105.000. Permisi, masih ada satu belum dapat tiket ya. Nam Kuan Panchat Kat. Oke, kita mulai perjalanan jam 15.08. Jam 3 lah ya. Wah, ini agak becek. Ini bukan karena hujan tapi karena embun. Lucu banget dibungkus plastik gitu. Oke, jadi pintu masuknya ini ban Katkat. Ban itu desa Katkat Village. Nah, kita tiket masuknya ditunjuknya di sini. Jam 15.11 ya. Jadi cuma sekitar 3 menit jalan sih, nggak terlalu jauh. Ada mixway di tempat yang dingin. Mantap, dingin-dingin makan es krim. Sorry, jadi. Bisa saya minta langsung ya. Ya, makasih. Ya. Oke, kita masuk ke desa Katkat. Nanti kan saya minta ya. Oh, langsung. Oke, jadi jalannya seperti ini. Jadi nanti jalanannya itu kita turun dulu, baru naik. Jadi bentuk cafe.
Nah, kita lagi turun dulu nih. Kita turunnya sejauh 600 anak tangga. Baru naiknya 200 anak tangga kalau nggak salah ya tadi. Oke, jadi itu dia spotnya ya. Itu titik terendahnya. Jadi kan kita turun dulu. Nah, itu titik terendahnya di air terjun itu. Akhirnya kita sampai juga nih di titik terbawah di Desa Katkat ya. Dan di titik terbawah itu ada ini jembatan dengan air terjun. Jadi ini yang suka ada di video-video reels TikTok ya. Wah, ini agak berkabut dan sekarang ketinggian 1357 meter di atas permukaan laut. Dan sekarang jam 4. Tadi kita jalan jam setengah 4 ya, sekitar setengah jam sampai 40 menit lah, santai sambil foto-foto. Wah. Ya, jadi kita bisa foto pakai pakaian adat Vietnam. Tuh, kayak gitu. Nyawanya di sini sekitar 80.000 sampai 300.000 katanya, nggak tahu sih, mesti ya tergantung ya yang mana. Ya, jadi basically ini udah spot fotonya, ada beberapa terjun satu. Terus di sana juga ada terjun, bisa spot foto-foto di situ juga. Ada buat ngafe-ngafe, santai. Itu ada pembangkit listrik kayaknya ya, pakai aliran air gitu. Dan kita bisa turun ke sungainya yang kering, bisa foto sama kuda.
Oke, kita udah kelar ya. Tadi foto-foto di lembah. Ini ya spotnya seperti ini ya. Jadi sepanjang aliran sungai ada, kita bisa foto-foto di tengah juga, ada terjun, jembatan seperti itu. Sekarang jam 16.55, ketinggian 1354. Sekarang kita akan naik lagi, tapi naiknya beda jalan sama yang tadi. Jadi emang satu arah doang, turun baru naik gitu. Oke, ini kita mulai naik nih. Ada jembatan lagi, satu lagi di situ, dan ada air terjun lagi. Air terjun seperti ini di sini. Oke, jadi kita harus nanjak lagi ke sana, tapi kita bisa pakai mobil listrik seperti ini nih. Kalau mager itu bayarnya 10.000 dong, atau sekitar 7.000 rupiah. Oke sih harganya. Kita tunggu yang lain dulu deh. Tadi cepet ya, cuma 10 menitan dari bawah situ ke atas sini. Terus kita tinggal 300 meter lagi capai parkiran, tapi kalau mager pakai mobil. Terus kita adalah yang ini. Let's go. Ini ya. Oke. Mesin padi. Kita tempat duduk yang tadi juga aja. Oke, jadi kita udah sampai nih di alun-alun Sapa. Jadi alun-alun Sapa tuh kayak gini ya, bundaran kayak gitu. Ini ada banyak konser musik ya, tapi ini gelap banget, berkabut. Ini di ketinggian 1660, jadi tinggi juga tuh, lebih tinggi daripada yang tadi. Jam 17.46 nih, jadi udah gelap. Dan ini kita mau foto dulu di Gereja Batu. Oke, jadi ini gereja batunya, tiba-tiba nyala lampunya. Emang ciri khas di kota Sapa tuh warna-warni ya, lampu-lampunya dikasih LED gitu, bangunannya jadi keren. Terus kalau kita masuk ke dalam, ini ada salah situ ya. Dan ini keterangannya English Notre Dame. Ini gereja batu lah pokoknya. Dari tahun 1900-an. Coba kita masuk ke dalam. Wih, ada Sinterklasnya. Bayinya gede banget. Coba kita masuk dulu. Ada pohon Natalnya. Itu ada Gua Marianya, cakep tuh. Ya, ini ada Gua Marianya nih. Noel 2024, Merry Christmas and Happy New Year. Jadi dihias-hias. Dan ini lucu banget, ini apa, bisa gerak-gerak gitu. Oke, sekarang kita coba masuk ke dalam. Kita lihat gerejanya seperti apa. Seperti ini. Jadi cuma 2 baris gitu ya, atau besar.
Oke, jadi kita udah kelar foto-foto, kita cuma dikasih waktu 30 menit. Dan sekarang kita mau ke hotelnya, sekalian makan di hotel. Oh ya, di sini tuh banyak banget anak kecil ya, anak kecil joget-joget, keliling-keliling ngemis lah istilahnya. Dan rekomendasi dari guide-nya jangan dikasih, karena itu sebenarnya dilarang juga sama pemerintah Vietnam, cuma mereka masih bandel. Jadi sebaiknya kalau kalian kesini juga jangan dikasih ya, biar nggak ini, soalnya anaknya masih kecil-kecil umur 2 tahun, nanti yang dapat orang tuanya katanya. Ini cakep-cakep ya, di sini tuh kan berkabut, jadi dekorasinya lampu mainannya biar menyala-nyala terang. Wih, di sini bisa makan-makan gini, bakar-bakaran, asik banget. Ada pijet refleksi juga. Oke, akhirnya sampai juga nih di hotelnya nih. Ini lokasinya benar-benar di ujung jalan nih. Itu jalan yang tadi kita lewatin, kita susurin, dan ini dia Agora Hotel. Coba masuk. Dan itu dia koper-koper kita sudah dititipin tadi di bus yang besar, di drop ke sini. Oke. Kita mau makan malam dulu di hotel. Oke, jadi malam ini kita akan makan hotpot ikan. Dan ini ada ikannya, ikan apa nggak tahu, ikan salmon nih kayaknya nih. Ini ada aksesorisnya. Dan ini hotpotnya. Ada kentang, ada sayur-sayuran, jagung, dan sisa-sisa. Ada bakmi juga. Oke, mantep nih. Dingin-dingin makan hangat-hangat sop. Let's go, makan dulu. Oke, jadi ini kamar kita ya. Agora kayak gini, lantainya dari keramik dan percis banget depan lift. Kita nomor 11 lantai 6. Dan juga mau ngandal pakai tag gitu. Kita coba masuk. Langsung kasur. Wah, jendelanya ini nggak dapat jendela ini. Coba kita taruh. Nah, nyala langsung kasur ya. Twin bed, tapi ini satunya masing-masing queen size. Jadi bisa 4 orang sebenarnya ini. Dan jendelanya tembus pandang. Jendelanya di sini, bukan di luar, jadi nggak ada pemandangan ya. Lalu kita lihat di sisi kiri ada rak buat taruh koper, dan persis banget nih. Sendal hotelnya sekarang di Vietnam semuanya kayak gini ya, karet gitu, nggak bisa dibawa pulang. Terus ada meja kerja, ada teh, kopi, dan buat bikin air panas. TV-nya kecil ya, sekitar 32 inch. Ada lemari es. Nah, kalau ini berbayar minumannya. Nah, lalu kalau di sini samping kasur mejanya itu ada remote AC dan telepon. Nanti kita dapat morning call juga ya. Kemarin juga dapat morning call. AC-nya kayak gini ya, bukan sentral. Tapi sekarang udah dingin sih rasanya. Jadi AC ini berfungsi sebagai pemanas gitu. Terus kita lihat ini furniture-nya kayak kuno gitu ya. Oh ya, kosong aja sih. Dan ada hanger aja buat gantungin baju, ada laci-laci. Dan ada laundry bag juga. Kita buka, rendah banget ininya nih. Apa? Engsel pintunya. Kita buka pintunya. Oke. Kamar mandinya gede ini. Jadi kalau kita lihat showernya kayak gini. Nah, ini bagus nih. Ada 2 gini kan. Jadi sanitarinya lucu nih, warna gold gitu, sabunnya mantep, nggak pelit, dan ini gede sih ruangannya, bisa ditutup. Terus ini wastafelnya kayak gini, dan ini ada hair dryer, jadi kayaknya standar ya hair dryer, dan ada kloset, dan ada semprotannya juga. Ya, ini kamar mandinya gede banget sih gitu. Ini kamarnya lebih gede dari yang di kota, cuma memang furniturnya agak kuno aja gitu. Oke, sekarang kita mau siap-siap dulu beberes. Nanti malam kita akan keluar buat jalan-jalan keliling Sapa ini. Soalnya kelihatannya menarik ya kalau malam, banyak lampu-lampu, banyak tempat yang bisa dikunjungi. Dingin-dingin gitu, seru deh. Oke, jadi sekarang udah jam 20.18. Kita keluar dari hotel kita untuk jalan-jalan keliling Sapa. Dan ini makin malam makin berkabut ya. Ini banyak yang jual-jual ini, suasananya mirip kayak Dieng sih ya. Jadi berkabut, terus banyak kios-kios. Cuma memang kalau
Sapa ini lebih banyak yang jualan, lebih rame, lebih banyak lampu-lampu. Oh, ini lampion-lampion yang buat foto-foto nih. Sampai kayak gini nih, lampion-lampion di gang gitu. Jadi vibes-nya bener-bener unik ya. Oke, jadi emang dingin banget ya sekarang, cuacanya 9 derajat di kota Sapa. Ini udah pakai kupluk, pakai sarung tangan. Dan ini masih ramai aja nih orang-orang. Mau beli apa ini? Ya, jadi di Vietnam ini di Sapa banyak banget produk-produk kerajinan tenun ya, kayak gini nih. Ini dijahit sendiri, harganya 500 VND. Sekitar 350.000 nih. Berarti nih kurang lebih tasnya kayak gini. Handmade nih kayaknya. Ini 350.000 VND, ini pokoknya kali 0,7 aja kalau dijadiin rupiah. Kayak gini. Baju-baju custom made, bisa custom juga. Ya lucu aja sih ngeliatnya. Warna-warni. Tempat makan. Ya, jadi di Sapa ini banyak juga tempat pijet ya. Tuh rame banget tempat pijetnya. Orang-orang pada kecapean habis trekking, jalan naik turun gitu. Pijetnya laku banget di sini. Katanya sih sekitar 150.000 per jam ya. Oke, jadi ini kalau mau pijet harganya segini nih, 30 menit 100.000, 45 menit 150.000, 60 menit 180.000. Itu food massage, terus ada macam-macamnya juga tuh. Ya, jadi segituan lah ya harga-harga pijat di sini. Warna-warni. Ini loh. Tuh warna-warni gitu. Coba di Dieng dibikin kayak gini bagus juga kali. Ini agak gerimis-gerimis gitu, basah karena saking berkabutnya. Ya, jadi karena di Sapa itu pasti basah-basah gitu ya, bikin kotor. Lihat deh, expander ini dari putih warna jadi abu-abu coklat gitu bawahnya. Lihat deh, tuh mobil di sini tuh kotor-kotor banget karena becek-becek gitu loh nih jalanannya, padahal nggak hujan. Oke, kita sampai di alun-alunnya lagi. Dan ini makin deras nih, hujan gerimis kabutnya. Dan kita akan berfoto di sini, Nyangkas Sun Plaza. Ini katanya mallnya udah kosong aja dalamnya, cuma sebagai ikon aja. Ini juga sebagai tram elektrik. Kalau mau naik kereta elektrik ya, kalau nggak salah di sini. Ya coba lihat masuk ke dalam. Ya dalamnya udah kosong. Jadi kalau kita mau ke Sapa Station aja baru lewat sini. Ya sepi dalamnya. Kita coba lihat lagi. Ya itu atasnya udah terbengkalai, itu gelap banget. Oke. Yuk. Tuh lihat ini koridornya kosong, toko-toko pada kosong. Sun Plaza ini memang hanya buat foto-foto di luar dan sebagai akses kalau kalian mau ke Sapa naik kereta ya. Jadi bakal landingnya di sini kalau naik kereta. Lihat deh ini tuh, kelihatan nggak? Kayak salju, embun-embun air. Ini sih lama-lama basah sih. Yuk kita fotonya di sana, dari sana. Kita akan foto berlatarkan gedung Sun Plaza ini. Ya, jadi di Sapa banyak banget nih kayak angkot ya mungkin ya. Ini transportasi umum pakai mobil listrik kayak gitu kebuka. Nih, lihat deh nih, tuh. Ini kayak angkot deh, tadi muter-muter. Elektrik ya itu.